Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dua saham batubara yang di-request oleh teman-teman tempo beberapa hari yang lalu ya. Ini dua perusahaan sebenarnya sangat menarik. Saya sangat suka kedua perusahaan batubara ini ya, karena memang batubara sekarang prospeknya masih cerah banget ya. Tapi untuk beberapa tahun ke depan, ya seperti 10 tahun ke depan sih prospeknya akan berbeda karena pemerintah di seluruh dunia akan mulai meninggalkan batubara karena batubara itu bisa dibilang sumber energi yang kurang bersih, jadi harus diganti dengan sumber energi yang lebih bersih dan juga lebih terbarukan. Ya, kalau untuk batu bara sih kan dari fosil, jadi bisa habis kalau digunakan terus-menerus. Gitu ya teman-teman. Kita akan membahas dua perusahaan batu bara ini yang untuk sekarang prospeknya masih cerah. Yang pertama ada Embab ya. Lalu selanjutnya ada Gems. Untuk yang akan kita bahas kedua perusahaan ini ya, yang lainnya sih di video terpisah lainnya. Kita akan berkenalan dengan dua perusahaan ini. Untuk urutannya yang paling bagus menurut saya adalah Embab. Lalu selanjutnya Gems yang terakhir ya. Tapi bukan berarti Gems ini enggak menarik, tapi menarik. Kita akan lihat sama-sama. Pertama kita bahas dulu yang paling bawah dulu, yakni Golden Energy Mines Tbk dengan kode emiten GEMS atau kita panggil aja Gems ya, atau bisa dibilang permata hitam. Gems, permata hitam batubara yang menjadi pendapatan daripada banyak perusahaan. Kita kenalan dulu dari sejarahnya terlebih dahulu. Ini merupakan anak perusahaan daripada Sinarmas Group. Bergerak di bidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. Pada tanggal 13 Maret 97 didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti yang kemudian berubah nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada tanggal 16 November 2010 ya. Pada tanggal 17 November 2011 melakukan IPO memperoleh dana sebesar 2,205 triliun rupiah. Wow, mantap banget. Berarti market cap-nya juga gede banget, 35 triliun rupiah. Dalam IPO tersebut, GML Coal Resources Pte Limited sebelumnya bernama GML Infrastructure Investment Singapore Pte Ltd, GMR, yang merupakan anak perusahaan GMR Group, sebuah kelompok usaha infrastruktur terkemuka di India, menjadi investor strategis perseroan dengan memegang atau memiliki 30% saham dari seluruh modal yang disetorkan dan ditempatkan oleh perseroan. Pada tanggal 20 April 2015, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, nah ini bagian daripada Sinarmas Group, telah mengalihkan 66,9998% saham yang dimilikinya dalam perseroan kepada Golden Energy and Resources Limited, dahulu United Fiber System Limited atau GEAR, perusahaan yang berkedudukan di Singapura, memiliki bidang usaha, kegiatan usaha utama di bidang eksplorasi, pertambangan, penjualan batubara, dan sebagai pemegang beberapa hak konsesi kehutanan di Kalimantan Selatan. GEAR merupakan anak perusahaan daripada DSS ya, jadi nggak terpisah kok, nggak kejual ke pihak lain, tapi tetap milik mereka. Yang tercatat di B merupakan induk usaha Sinarmas di bidang energi ya. Namanya tadi Golden Energy and Resources Limited. Gitu teman-teman untuk sejarahnya. Ya, bidangnya mereka tekuni pastinya batu bara sih ya. Untuk prospeknya sendiri sih ya, untuk beberapa tahun ke depan masih oke, tapi kalau untuk 10 tahun ke depan ya prospeknya akan berbeda ya, seperti yang tadi disebutkan. Untuk sekarang sih masih oke. Untuk trading jangka pendek masih oke. Selanjutnya kita lihat porsi kepemilikan. Masyarakat memegang 7,5%, ini pas banget dengan ketentuan OJK minimal 7,5%. Lalu Golden Energy and Resources Limited sebesar 62%, ini aman banget. Kita lihat dulu profit daripada pemegangnya yang satu ini ya. Aman-aman aja, nggak ada kasus hukum yang memberatkan, jadi kita langsung masuk ke key statistik. Dan kebetulan RTI Bisnis sangat bermurah hati ya. Mereka mengubah earning per share-nya menjadi rupiah, jadi saya lebih mudah untuk melihatnya ya. Dulu kan Gems ini pakai dolar tuh, tapi sekarang udah diubah. Untuk operating profit 2,55 triliun rupiah dengan net profit 1,91 triliun rupiah. Ini operating profitnya lebih besar, which is nice. Berarti penjualan bisnis intinya sangat tinggi. PR-nya 4,59 kali. Ini masuk watchlist premium, which is nice. Operating profit margin 32%, nice. Net profit margin 24% juga nice. Dengan QI ratio 140%, ini sampai mereka bisa bagi dividen ya kemarin ya. Nah, untuk dividen ini masih bentuk US dollar sih, but it's okay. Ya intinya ini oke banget. Selanjutnya kita lihat turnover harian daripada Gems ini. Ya udah ke riset ya, karena bentar lagi market akan dibuka. Tapi untuk Gems ini dua kriteria penting saya, dia lolos sih dari PR-nya 4,59 kali, bagus banget dengan QI ratio 140%. Jadi bagi teman-teman yang request Gems ini oke banget ya. Tapi kenapa mereka di posisi terakhir? Karena saingannya Embab ini memiliki kualitas yang lebih bagus lagi ya. Sebagus apa? Kita lihat dulu. Dari
Nama perusahaannya Mitra Bara Adi Perdana Tbk dengan kode emiten MBAP atau kita panggil aja MBAP. Mulai dari sejarahnya terlebih dahulu ya. Ini lengkap banget dari websitenya. Didirikan pada tanggal 28 Oktober 92 sebagai bagian dari grup Baramurti, berfokus pada bisnis pertambangan batu bara dan terus berkembang menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di bidang energi. Didukung dengan infrastruktur yang terintegrasi antara kegiatan eksplorasi huruf hingga hilir. Memulai produksi batu bara pada tahun 2008, batu bara yang dihasilkan perusahaan berkualitas tinggi dengan nilai kalori menengah. Produk ini sangat diminati oleh pasar internasional karena karakteristiknya yang lebih ramah lingkungan ya. Tahun 2014 melaksanakan IPO dengan kode MBAP. Gitu teman-teman ya. Kegiatan usaha utamanya menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor pertambangan sebagaimana diizinkan oleh pemerintah dan sepanjang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku, termasuk pengeringan batu bara. Lalu yang nomor 2, menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor industri. Yang ketiga, menjalankan dan melakukan usaha dalam sektor perdagangan, termasuk perdagangan dalam negeri, interinsulair, ekspor dan impor, perdagangan besar, pemasok dan distributor atas jenis barang apapun. Ya, lalu 4, menjalankan dan melakukan usaha dalam kegiatan sektor konstruksi. Gitu teman-teman ya. Untuk usaha mereka kita bisa lihat di sini anak perusahaannya. Ya, diantaranya ada Mitra Bara Adi Perdana Tbk, bagian dari Baramurti yang didirikan tahun 92. Untuk anak perusahaannya kita bisa lihat di sini ada PT Bara Dinamika Muda Sukses, didirikan pada 89, bergerak di bidang industri pertambangan batu bara. Gitu. Lalu selanjutnya ada anak perusahaannya PT Mitra Malinau Energi. Didirikan tahun 2015, berfokus pada pembangkit tenaga listrik yang sumber energi biomasa. Nice. Lalu selanjutnya PT Malinau Hijau Lestari, didirikan pada tahun 2015, menarget sektor bisnis perkebunan dan pengusahaan hutan. Wow, diversifikasinya sangat kuat ya. Ini kenapa saya pernah bikin satu konten video tentang MBAP yang mengatakan bahwa ini perusahaan batubara lain harus mencontoh MBAP karena diversifikasinya sangat kuat. Lalu yang keempat, PT Masdar Mitra Solar Radiance diakuisisi awal 2016 dengan nama PT Engie Cipta Tenaga Surya yang bergerak di industri pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian kami mengembangkan proyek terbaru yaitu Solar Radiance bersama dengan Masdar untuk kembangkan energi terbarukan dengan visi membantu akselerasi implementasi energi surya di Indonesia. Lalu PT Duta Bara Utama ya, berkecimpung di industri pertambangan batu bara dan berbasis di Muara Enim, Sumatera Selatan. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada PT Mitra Muda Makmur, didirikan akhir 2017, sebuah perusahaan yang memusatkan bisnisnya pada manajemen jasa konsultan dan jasa konstruksiultasi pertambangan. Gitu teman-teman. Jadi diversifikasinya sangat kuat dari batu bara sampai ke bidang perkebunan, kehutanan, lalu sampai ke bidang energi yang terbarukan ya. Semuanya lengkap, biomasa juga ada. Jadi pastinya bagus banget sih. Lalu selanjutnya kita akan melihat tentang mengapa Mitra Batubara. Karena mereka bergerak di bidang yang cukup bagus ya, yakni batubara. Industri batubara salah satu sumber energi yang penting bagi dunia. Digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik sebesar hampir 40% di seluruh dunia. Ya, hampir 50%. Gitu. Dan juga banyak sekali kepentingannya ya. Memainkan peran penting selama berabad-abad, tidak hanya membangkitkan listrik, namun juga merupakan bahan bakar utama bagi produksi baja, semen, pengolahan alumina, lalu pabrik kertas, industri kimia, serta farmasi ya. Nah, terus kenapa? Kenapa kita memberi batu bara dari MBAP? Karena karakteristik yang diinginkan dari sulfur dan abu sehingga bersih dan ramah lingkungan ya. Mereka memiliki polusi yang lebih sedikit. Lalu selanjutnya juga lihat di sini pasar daripada batu bara, di mana mengalami kenaikan ya dari mulai di 2015 sebesar 461 juta ton hingga akhirnya mencapai 616 juta ton pada 2020 ya. Dari jumlah produksi pada tahun 2020 sebanyak 478 juta ton diekspor sebagian ke Tiongkok dan India selaku konsumen batubara terbesar di dunia karena mereka juga memiliki penduduk yang sampai 1 M ke atas. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan melihat tentang proses penambangan mereka ya. Ini sangat lengkap banget. Dimulai dari step 1 di sini ya. Mereka land clearing, overburden remover kayak yang tanah, batu-batuan itu mereka pindahkan ke suatu tempat untuk nanti disimpan dulu. Lalu nanti kalau tambangnya mau ditutup, nanti mereka akan pindahkan tanah ini lagi
ke tempat ini supaya ditimbun kembali biar nggak jadi satu kubangan besar ya, supaya kualitas tanah juga masih oke. Dan tentu saja ini butuh biaya, tapi karena mereka mau melewat lingkungan, ini harus mereka lakukan sih ya. Lalu akhirnya proses penambangan batu bara diambil, lalu disimpan di stockpile dulu, lalu akhirnya ditransfer lagi dan sampai ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan ini alatnya juga cukup canggih ya. Mereka taruh di sini, nanti dibagikan ke kapal tongkang yang akhirnya nanti ditransfer ke mother vessel, lalu dialihkan ke kepada pelanggan ya. Ini penjelasannya juga cukup lengkap di sini. Land clearing, lalu ada waste removal, lalu pengobasan tanah, penutup, serta parting, lalu akhirnya rehabilitasi tanah dan reklamasi, lalu ada pengangkutan batu bara, pengangkutan sampai transshipment batu bara gitu teman-teman ya. Lalu yang terakhir ini kita bisa melihat tentang distribusi mereka ya. Mereka membukukan volume penjualan 4,1 juta ton tahun 2021, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,4 juta ton. Di tahun 2021 membukukan volume penjualan sebesar 4,1 juta ton, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 4,4 juta ton. Mungkin dia salah ketik kali ya. Pasar utama perseroan di tahun 2021 adalah Tiongkok sebesar 1,85 juta ton atau 45%, gede banget. Lalu Korea Selatan sebesar 0,8 juta ton atau 20%, lalu Taiwan sebesar 0,5 juta ton atau sebesar 12% ya. Kebanyakan Asia sih pasar mereka. Dan tentu saja karena lebih dekat ya, biayanya lebih kecil. Jadi oke banget. Jadi untuk embab ini prospeknya ya, diversifikasinya juga kuat, jadi saya cukup suka ya. Berbeda dengan Gems yang masih kebanyakan bergerak di bidang batu bara. Bahkan mereka dikatakan mau masuk bisnis budidaya udang loh. Wow, mantap banget ya. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ya. Dimana komposisinya masyarakat 10%, oke. Lalu Wahana Sentosa Cemerlang sebesar 60%. Kalau kita baca di sini sih oke-oke aja ya. Selanjutnya kita lihat di statistik dari embab yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022 dengan operating profit 817 miliar, net profit 639 miliar. Jadi oke banget karena operatingnya lebih besar dengan per 2,97 kali. Wow, ini sangat menarik. Operating profit margin 54%, gede banget. Net profit margin 43% juga gede banget. Cash ratio 182%. Ya, itulah kenapa mereka bisa bagi dividen dengan dividen yield yang gede banget ya. Sekitar 8% sampai 9%. Dan mereka baru bagi satu kali loh untuk tahun ini, bulan Juni kemarin. Dan mereka biasanya akan bagikan pada bulan 10 atau bulan September, Oktober gitu. Jadi ini menarik banget. Untuk Toyota juga nggak ada, tapi dia lolos 2 kriteria penting saya dan sekaligus menjadi nomor 1 ya. Per 2,9, cash ratio 182%. Jadi dua perusahaan ini sih oke ya, tapi kalau mau milih, saya lebih milih embab karena diversifikasinya kuat, valuasinya lebih murah, dan juga ya lebih lengkap daripada Gems ya. Tapi dua-duanya sih oke. Kalau mau investasi, kedua-duanya juga oke, tapi jangan lupa diversifikasi dan pakai uang dingin. Demikian pembahasan tentang embab versus Gems yang bergerak di bidang batu bara, kedua-duanya cuan. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.